Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkenalkan nama saya Aura Salsabila dengan NIM O1A1240008 dari kelas D24. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan tugas mata kuliah farmasi fisika, yaitu stabilitas obat ibuprofen dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Rernat Haji Ahmad Zaini MSI. Baik, saya mulai. Stabilitas obat ibuprofen. Apa sih itu stabilitas obat? Stabilitas obat mengacu pada kemampuan suatu obat untuk mempertahankan sifat fisika, kimia, mikrobiologis, dan farmakologisnya dalam batas yang ditetapkan selama penyimpanan dan penggunaan. Hal ini mencakup ketahanan terhadap faktor eksternal seperti suhu, kelembapan, cahaya, dan oksigen yang dapat mempengaruhi kualitas dan keamanan obat, di mana stabilitas juga dapat menentukan masa simpan atau expired date dari suatu produk obat. Nah, stabilitas ibuprofen apakah penting? Jawabannya ya, sangat penting. Karena stabilitas ibuprofen, ketidakstabilan dapat menyebabkan penurunan potensi obat, pembentukan produk degradasi berbahaya, atau perubahan bentuk sediaan, misalnya tablet menjadi rapuh atau sirup mengendap. Jika ibuprofen terdegradasi, dosis yang dikonsumsi tidak lagi akurat, sehingga dapat mengurangi efektivitas dari terapis obat tersebut. Nah, selain itu, senyawa hasil degradasi mungkin bersifat toksik yang dapat membahayakan bagi pasien. Ketidakstabilan ibuprofen dapat menyebabkan obat menjadi kurang efektif dalam meredakan nyeri, demam, atau peradangan. Selain itu, degradasi kimia dapat menghasilkan zat berbahaya yang memicu efek samping seperti iritasi lambung atau reaksi alergi. Penyimpanan yang tidak tepat, misalnya terpapar panas atau lembab, juga mempercepat kerusakan, sehingga pasien berisiko mengkonsumsi obat yang sudah tidak layak pakai. Oleh karena itu, pemantauan stabilitas dan penyimpanan yang benar sangat penting untuk menjamin keamanan dan khasiat dari obat tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari stabilitas ibuprofen ada 5, yaitu yang pertama suhu. Idealnya, suhu yang baik yaitu 15-30 derajat Celcius, di mana jika melebihi suhu dari tersebut, risikonya yaitu degradasi dan kristalisasi. Lanjut, ada faktor kelembapan, di mana tablet menyerap air sehingga terjadi penggumpalan, di mana sebaiknya obat tersebut dapat disimpan dalam wadah yang kedap udara. Yang ketiga ada cahaya, yang dimana cahaya UV dapat memicu oksidasi dari obat tersebut, sehingga akan lebih baik jika kemasan dari obat tersebut gelap atau protektif. Selanjutnya ada pH. pH yang stabil pada pH 2-7, di mana degradasi cepat dalam basa kuat. Dan terakhir ada bentuk sediaan obat. Bentuk sediaan obat ada padat atau tablet, tahan sampai 2-3 tahun, dan ada cair atau sirup, tahan selama 6 bulan setelah dibuka. Selanjutnya, obat ibuprofen. Ibuprofen adalah obat antiinflamasi nonsteroid atau NSAID yang digunakan sebagai analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi, di mana obat ini dapat dikonsumsi secara oral, melalui mulut, atau intravena. Biasanya mulai bekerja dalam waktu 1 jam. Termasuk obat NSAID yang paling banyak digunakan dengan produksi tahunan mencapai ribuan ton. Dapat ditemukan di air, tanah, dan sedimen sebagai polutan emergen karena stabilitasnya yang tinggi dan degradasi yang lambat. Rumus molekul dari ibuprofen yaitu C13H18O2. Selanjutnya, nama dagang dari ibuprofen yaitu pain loss,
Ada Proris, ada Varsifen, ada Advil, ada Mediprofen, ada Motrin, ada Nurofen, ada Spedifen, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, ibuprofen termasuk dalam golongan obat antiinflamasi nonsteroid. Lanjut untuk kelas terapi dari obat ibuprofen yaitu analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Selanjutnya, kategori dari ibuprofen yaitu obat bebas terbatas dan resep atau dosis tinggi. Lalu untuk keterangan kehamilan, pada kategori C dan D, pada minggu di atas dari 30 minggu kehamilan karena potensi penutupan prematur ductus arteriosus. Untuk rute-rute pemberian ibuprofen ada melalui rute oral, rektal, topikal, dan intravena. Di mana indikasi dari obat ibuprofen yaitu nyeri ringan hingga sedang, demam, peradangan, gejala flu, dan pilek. Selanjutnya, kontraindikasi dari obat ibuprofen adalah alergi ibuprofen atau NSAID lain, riwayat asma atau alergi yang parah, ulkus peptikum atau lambung aktif, atau pendarahan dari saluran cerna, gangguan fungsi ginjal berat atau gagal jantung berat, atau riwayat serangan jantung atau yang biasa disebut juga sebagai stroke. Penyakit hati berat atau sirosis hepatis, trimester ketiga kehamilan, dan anak di bawah dari usia 6 bulan. Selanjutnya, ada efek samping dari obat ibuprofen, di mana terdapat efek samping ringan sampai sedang dan efek samping serius. Nah, mekanisme dari kerja ibuprofen, mekanisme utamanya itu adalah penghambatan non-selektif dan reversibel enzim siklooksigenase COX-1 dan COX-2. Nah, masing-masing yang dikode oleh PTGS1 dan PTGS2. Di mana farmakokinetik dari ibuprofen yaitu yang pertama untuk absorpsinya adalah ibuprofen diserap dengan cepat dan tuntas setelah pemberian oral. Namun, asupan makanan dapat mempengaruhi penyerapan karena perubahan pH lambung, pengosongan lambung, dan mobilitas. Bila dikonsumsi secara bersamaan dengan makanan, konsentrasi plasma maksimum ibuprofen atau Cmax-nya berkurang 30% sampai 50%. Dan waktu untuk mencapai konsentrasi maksimumnya atau Tmax-nya itu tertunda selama 30 sampai 60 menit. Selanjutnya ada distribusi. Distribusi dari obat ibuprofen yaitu ibuprofen sangat terikat pada protein plasma dengan sekitar 99% terikat setelah diserap. Selanjutnya ada metabolisme, di mana metabolisme ibuprofen terutama di metabolisme menjadi senyawa terhidroksilasi dan terkarboksilasi yang merupakan bentuk utama dari metabolitnya. CYP2C9 dan CYP2C8 adalah enzim CYP utama yang bertanggung jawab atas pembersihan ibuprofen. Terakhir ada ekskresi. Ibuprofen terutama diekskresikan melalui urin sebagai metabolit dan konjugat. Sekitar 1% dari obat asli diekskresikan tidak berubah. Selanjutnya ada sifat-sifat dari obat ibuprofen, di mana kelarutannya itu sukar larut dalam air dan larut dalam pelarut organik. Kemudian ada stabilitas pH, stabil pada pH 2-7 dan terdegradasi dalam kondisi basah atau oksidatif. Lalu ada fotodegradasi yaitu sensitif terhadap cahaya UV yang dapat membentuk produk degradasi toksik. Selanjutnya, mekanisme dari degradasi ibuprofen, yang dimana ada hidrolisis yang terjadi dalam air atau pH ekstrim yang dapat menghasilkan asam 4-isobutylasetovenon. Kemudian ada oksidasi yang dipicu oleh udara, cahaya, atau logam, yang dimana hasil yang didapatkan yaitu senyawa kuning coklat atau quinon. Selanjutnya ada fotodegradasi yang dimana paparan UV
akan menjadikan perubahan struktur dari obat ibuprofen, yang dimana akan menghasilkan isomer atau radikal bebas. Dan terakhir ada dekarboksilasi, yang dimana suhu tinggi akan menyebabkan lepasnya CO2 atau karbon dioksida, yang menjadikan hasil dari senyawa berbau tengik. Kemudian ada rekomendasi penyimpanan ibuprofen. Untuk pasien yang dimana penggunaan rumah tangga, sebaiknya disimpan di tempat sejuk dan kering, di mana suhu yang pas yaitu 15-30 derajat Celcius. Kemudian jauhkan dari sinar matahari langsung, kamar mandi atau lembab, kompor atau dapur yang panas, dan sebaiknya cek sebelum digunakan, di mana tablet jangan digunakan jika retak atau telah berubah warna. Kemudian jikalau sirup, kocok jika ada endapan, dan buang setelah 6 bulan setelah dibuka. Selanjutnya, selalu dalam wadah asli atau jangan dipindahkan ke wadah yang lainnya. Untuk penyimpanan ibuprofen untuk tenaga kesehatan atau setting klinis, di mana penyimpanan massal, ruang terkontrol suhu atau monitor harian, sistem first expired first out atau FAFO, di mana stok darurat atau sediaan injeksi di tempat gelap dengan suhu 15-25 derajat Celcius dan hindari pembekuan. Kemudian pelatihan staf, di mana dapat mengidentifikasi tanda dari degradasi obat dan prosedur pembuangan obat kadaluarsa, di mana staf-staf tersebut harus mengetahui dari prosedur pembuangan obat yang telah mengalami kadaluarsa. Lalu ada peringatan khusus, di mana jangan disimpan di mobil atau suhu ekstrim, pisahkan dari bahan kimia atau rumah tangga, dan untuk sediaan suspensi, labeli tanggal pembukaan obat tersebut. Berikut adalah contoh dari gambar obat ibuprofen. Nah, dari presentasi tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa stabilitas ibuprofen dipengaruhi oleh beberapa faktor kritis, terutama suhu, kelembapan, cahaya, dan pH dari lingkungan. Obat ini paling stabil ketika disimpan pada suhu ruang 15-30 derajat Celcius, di dalam wadah kedap udara, dan terlindung dari cahaya. Bentuk sediaan padat seperti tablet dan kapsul menunjukkan stabilitas terbaik dengan masa simpan 2-3 tahun lamanya. Sementara bentuk cair seperti sirup dan suspensi lebih rentan terhadap degradasi mikroba dan kimiawi, sehingga masa simpannya hanya 6 bulan setelah dibuka. Degradasi ibuprofen melalui mekanisme hidrolisis, oksidasi, atau fotodegradasi tidak hanya mengurangi efektivitas terapi, tetapi juga berpotensi menghasilkan senyawa degradan yang dapat meningkatkan risiko efek samping. Oleh karena itu, pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas dan penerapan praktik penyimpanan yang tepat sangat penting untuk memastikan keamanan dan kemanjuran dari suatu produk obat ibuprofen hingga masa kadaluarsanya. Sekian presentasi dari saya Aura Salsabila dengan NIM O1A1240008 dari kelas D24, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.